Saya kali ini ketemu dengan seorang Zes Zumba. 4 yang ada di Indonesia, 1 ada di Surabaya, yaitu Zes Jaka. Ketepatan saya janjian di Kertajaya Indah, Kota Surabaya. Nah, ini beliau sudah ketemu nih. Selamat malam Zes Jaka. Halo, salam buat teman-teman. Thank you buat Kang Jody yang udah mampir ke Surabaya. Sama-sama. Hari ini kita pengen coba kuliner Surabaya. Ya, nanti kita berbincang-bincang tentang masalah Zumba ya. Siap. Terima kasih. Yuk lihat aktivitasnya Zes Jaka ya di Ya. tempat latihan yang biasanya ya. Ya, Di Bifit mana? Dharma Wisada ya. dan mau sadar. Oke. Silakan. Terima kasih. Berapa orang, Kak? Untuk 2 orang. Silakan main di dalam atau di luar, Bapak? Di dalam bisa. Silakan, Pak. Iya. Dengan Zes Jaka, ketepatan kita berada di studio Bifit Surabaya. Apa sih yang dimaksud dengan Zes itu? Oke, sebenarnya terima kasih buat Kang Jody yang sudah ngasih kesempatan saya Ya, ada sama-sama. di YouTube channelnya. Saya Jaka, salah satu Zumba educator di Indonesia. ZES sendiri singkatan dari Zumba Education Specialist. Zumba Education Specialist. Ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi di Indonesia ada 4 orang, ada Wow. Sulis, Poza, Olivia, tiga-tiganya dari Jakarta. 4 ya. Salah satunya adalah Zes Jaka, Jaka, gitu dari dari Surabaya Surabaya. ya. Iya, Wow, betul. bangga sekali orang-orang Surabaya. Jadi tugas ZES sendiri adalah memberikan edukasi bagi teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang Zumba. Ya, Zumba. Jadi atau teman-teman yang ingin mengambil lisensi resmi sebagai Zumba instructor atau bisa dibilang ZIN. Zin. Ada istilah ZES, Zes. ada istilah Zin. ZIN. Kalau Zin apa nih? Zumba Instructor Network. Oh, Jadi kalau pengen jadi Zumba instructor Mhm. harus menjadi ZIN. Nah, ZIN. untuk menjadi ZIN kualifikasinya harus melalui pelatihan yang dipandu oleh ZES. Zes. Ya, kebetulan ada 4 ZES di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau itu apakah nanti tergantung harus sekian jam terbang itu? Di seluruh Indonesia tugas kita merata. Ya, jadi misalkan saya kita bikin pelatihan B1 training namanya. Oke. Jadi untuk pengambilan lisensi ZIN itu harus melalui B1 training. Setiap ZES bertugas di berbeda daerah. Misalkan hari Minggu ini saya ada di Surabaya, ada 10 orang yang ingin menjadi Zumba instructor, maka saya bertugas di Surabaya untuk memberikan lisensi. Sedangkan ZES yang lain akan bertugas di daerah lain. Oh, Full one full day. Jadi pelatihan ini 1 hari full akan dipandu oleh saya dan mungkin ZES yang lain juga melakukan hal yang sama. Tugas kami semua sama. oke. Berarti hanya 1 hari itu ada ketentuan berapa jam ya untuk dapat lisensi jadi instructor? Oke, bagi teman-teman kan awalnya dari Zumba lover dulu. Lover mungkin punya kemampuan atau punya keinginan untuk menjadi Zumba instructor, maka kalian mengambil pelatihan B1 training, one day training sekitar 9 jam. Mulai dari jam 9 sampai jam 6, materinya full banget, mulai dari bagaimana sih bekal menjadi seorang instruktur itu Iya, apa seperti aja apa. Pak? Ya. Gimana gitu ya? Ya, Terus di B1 training kalian dapat 4 basic rhythm. 4 basic. Yes. Jadi ada merengue, salsa, cumbia, reggaeton. Itu dalam 1 hari kita akan ajarin basic rhythm 4 itu. Kemudian kita akan kasih bekal bagaimana sih menyusun playlist. Playlist di Zumba itu kan ada lagu-lagu yang harus Oke, dipilih. betul. Lagu apa aja Oh, itu juga ada ya? Yes. Jadi selama 1 hari itu kita memberikan bekal supaya teman-teman siap untuk menjadi Zumba instructor. Zes, Zes Jaka, apakah nggak kurang nih maksudnya dalam 1 hari itu untuk apa namanya menerima bekal ilmu yang begitu banyak tadi itu, Zes? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Makanya Zumba Home Office memberikan panduan setelahnya.
Panduan ya? Panduan setelahnya. Oke. Jadi setelah mengikuti pelatihan B1 training, teman-teman dikasih option. Ada tools atau alat yang diberikan oleh Zumba namanya Zin Member. Oke. Zin Member itu teman-teman akan dapat lagu dan koreografi setiap bulan yang diberi langsung oleh Zumba Home Office dari Miami, masuk langsung di handphone kalian melalui aplikasi Zin Play Zumba. Jadi dari situlah ada istilah continuing education atau edukasi yang berkelanjutan melalui Zin Member yang diambil pada saat pelatihan B1 training tersebut. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau untuk kayak gitu sampai berapa lama tadi yang berkelanjutan itu? Ya. Apa nggak terbatas gitu? Tidak terbatas. Jadi memang Zin Member ini kan bersifat monthly membership. Setiap bulan akan dapat lagu dan koreografi, lagunya berbeda, koreonya berbeda. Kadang dari situlah kita bisa belajar, oh ngajar Zumba itu seperti ini. Nah, untuk prosesnya setiap orang bakal berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana mereka berlatih. Kalau kalian males ya akan semakin lama. Yang dibutuhkan adalah komitmen, waktu untuk menghafalkan koreografi. Kemudian semakin sering kalian mencoba untuk mengajar, maka akan semakin cepat proses ngajarnya. Jam terbang gitu ya? Ya, jam terbang. Jadi kalian harus create. Nggak bisa habis pelatihan B1 training, join Zin, terus istirahat di rumah doang, pengen dapet job. Nggak mungkin ya. Jadi perlu kerja keras dengan ngapalin koreografi. Kalau sudah hafal, coba kumpulin dulu, keluarga dulu diajarin, tetangga. Jadi ini lebih cepat bisanya tuh ya, Dan keluarga, lingkungan kita gitu ya. Tetangga, perkumpulan RT, RW, karang-karang. BKK, apapun itu kalian bisa usahakan untuk pakai. Jadi kalian saat mengajar itu belajar, oh kekurangan saya di sini. Dari situlah kita belajar untuk menjadi Zumba instructor sampai nanti akhirnya kalian dapat tahap bisa mengajar dengan baik. Ada berapa lama kayak orang awam seperti saya nih, kira-kira ada tes untuk kelulusan kelayakan untuk dilepas sebagai instrukturnya atau bagaimana tuh? Makanya kita menyarankan sebelum kalian mengambil pelatihan B1 training, saran saya, misalkan abang nih belum tahu Zumba seperti apa, tiba-tiba ngambil B1 training, maka akan lebih lambat untuk menjadi proses mengajarnya. Saran saya, abang harus ngambil dulu kelas-kelas Zumba. Kan banyak tuh instruktur Basic itu Zumba. dulu ya. Belajar dulu basicnya, ikut kelas Zumba paling nggak seminggu 3 kali. Pada saat sudah mantep nih, oh tahu kalau ternyata di Zumba itu latin ya, oh staminanya udah terlatih ya. Terus dalam hati ini karena sudah levelnya udah bagus, kayak oh aku siap nih pengen jadi instruktur Zumba. Nah disitulah abang ngambil pelatihan B1 training. Jadi tidak menunggu lama, saat dapat Zin Member, abang bisa secepatnya mengajar. Oh gitu. Jadi itu ya rahasianya ya, harus kita untuk basic dulu baru nanti ambil yang B1 B1 training pelatihan training. sehingga nanti cepet ngajarnya, cepet balik. Enggak kemungkinan pengen dapat gaji tambahan. Betul. Karena menurut saya instruktur itu fleksibel banget. Misalkan kamu kerja di kantor pagi, sore bisa 1 jam ngajar dulu. Jadi Tambahan, dapat ya? tambahan. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat gaji tambahan, jadi Zumba instructor. betul. By the way di tahun berapa ya? 90-an waktu itu kan ada seorang cewek yaitu Lisa Natalia. Apakah beliau juga seorang bisa dikatakan Zumba? Oke, bagus. Kak Lisa Natalia kita tahu beliau penyanyi, beliau artis penyanyi ya. Ya, betul. Kebetulan sejak tahun 2017 pada saat Zumba mulai booming di Indonesia, Zumba pengen memarketkan lebih ke seluruh wilayah dan kebetulan saat itulah Lisa Natalia dipilih sebagai brand ambassador untuk Zumba di Indonesia. Jadi tugas beliau adalah membuat Zumba itu semakin dikenal di masyarakat umum gitu ya. Dan seringnya membuat event-event seperti event offline maupun online gitu ya. Betul. Di media, di televisi ataupun di manapun. Saya
Saya dulu mulainya dari seorang Zin juga. Saya mulainya jadi Zumba instructor dulu. Terkadang pada saat memang dibutuhkan, pada waktu itu kebetulan lagi dibutuhkan seorang Zumba educator untuk Indonesia. Seluruh Zin itu dikirim email oleh Zumba Home Office karena kebetulan Home Office kita ada di Miami, Amerika. Jadi kita dikirimin email bahwa nih ada Zest Calling untuk Indonesia. Kebetulan di situ disebutin apa aja kriterianya, apa aja yang harus form yang harus dikumpulkan. Dan pada saat itu saya tertarik untuk menjadi Zumba educator. Sebenarnya tidak ada niat khusus atau bagaimana, saya ingin challenge diri saya sendiri. Kalau cuma jadi Zin aja, kita mengajar, ya sudah. Tapi kan kita pengen sesuatu yang lebih tinggi. Lebih ya. Nah, dari situlah saya memutuskan untuk mengumpulkan semua data. So, pindah ke Hong Kong untuk apply menjadi pegawainya di Pure Fitness Hong Kong. Kebetulan saya juga Les Mills instructor, saya ngajar body pump, body combat, dan RPM. Jadinya saya memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong untuk mengambil audisi di Pure Fitness. Somehow sudah sampai di Hong Kong, sudah selesai audisi. Malamnya saya dapat email dari Zumba Home Office, apakah saya tertarik untuk menjadi Zest yang ketiga di Indonesia pada waktu itu. Jadi karena ini merupakan salah satu cita-cita saya sebagai Zumba edukator, memberikan inspirasi dan mengajarkan tentang Zumba kepada teman-teman yang pengen jadi Zumba instructor lebih tepatnya. Akhirnya saya memutuskan menjadi Zest. Saya pilih sebagai Zest sehingga saya tidak mengambil kesempatan sebagai instruktur di Pure Fitness yang ada di Hong Kong. Jadi pilihan yang tepat ya. Yes, jadi akhirnya saya balik ke Indonesia. Saya ngambil seperti pelatihan khusus yang dimentoring oleh David Veles. Dia salah satu Zest dari Kolombia yang sudah lama banget di Singapura. Selama 3 bulan saya belajar sama beliau sampai akhirnya saya bisa dilepas untuk mengajar sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia khusus untuk masyarakat Indonesia tentunya. Tidak sembarang orang loh bisa seperti Zest Jaka gitu ya. Harus bersyukur dan ini merupakan suatu bukan beban ya, maksudnya memang satu tanggung jawab dan suatu kebanggaan tersendiri ya. Bahkan bisa lebih bagaimana membudayakan Zumba olahraga dengan Zumba gitu ya, memadupadankan ya. Terus kedepannya bagaimana Zumba di Indonesia? Zumba di Indonesia sampai sekarang maju dan sangat berkembang, ditambah dengan ada 2 brand ambassador, ada Lisa Natalia dan juga Denada melalui event-event yang kita bikin skala kecil sampai besar sehingga membuat Zumba lebih dikenal di masyarakat umum. Dan saat ini pun karena komunitas Zumba cukup besar, hampir semua mall itu kalau pengen rame kasih program Zumba. Contohnya ada Ion Water yang kita bikin event tanggal 10 September di Jakarta. Ada juga Taiwan Excellent yang mengajak komunitas Zumba untuk bisa bergabung di eventnya mereka. Karena memang saat ini jelas Zumba besar sekali komunitasnya. Luar biasa. Jadi sudah menyedot ribuan, ratusan, jutaan massa nih di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya Zumba tetap berjaya dan merupakan suatu olahraga favorit buat warga atau masyarakat Indonesia. Pesan terakhir untuk pemirsa? Ya mungkin teman-teman pengen tahu kenapa sih Zumba kok digemari nih sama orang-orang. Ya. Karena Zumba adalah salah satu dance fitness program, jadi nggak cuma ngedance tapi juga ada unsur fitnessnya, tapi juga funnya kenapa? Karena lagunya itu variatif, ada merengue, salsa, cumbia, reggaeton, bahkan bisa ditambah dengan lagu-lagu lokal, misalkan lagu India, lagu dangdut, lagu K-pop, hip hop. Jadi satu kelas tuh kayak nggak berasa gitu, saking funnya. Bagi teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, ikuti kelas Zumba terdekat dari kalian, pengen happy, pengen sehat, yuk datang di kelas Zumba yang diajarkan oleh Zin yang ada di daerah kalian. Salam Zumba Indonesia. Terima kasih Zest Jaka, sukses buat Zumba dan kedepannya mungkin